Halo anak-anak baik, jumpa lagi dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan. Pada video kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang bentuk aljabar. Kita akan bahas kali ini memahami pembagian bentuk aljabar. Sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Matematika Menyenangkan. Tombolnya di sebelah kanan bawah. Jika masih merah tulisannya subscribe, diklik ya. Tapi kalau sudah abu-abu tulisannya subscribe, diamkan saja. Kemudian Ananda juga bisa tuh klik lonceng untuk semua dan klik like videonya supaya Ananda mudah mendapatkan video-video pembelajaran materi ini dari awal sampai akhir. Kita mulai ya. Nah, kita akan ingatkan lagi konsep yang sudah dipelajari ya dari video-video sebelumnya. Coba nih ada 7 konsep-konsep yang bisa kita selesaikan atau kita sederhanakan ya. Kita mulai dengan yang merah. Anak-anak, ini bisa disederhanakan dengan dibagi bilangan yang sama ya. Penyebut di bawah ini kalau pembilang yang di atas. Kalau pembilang dibagi 3, penyebut juga dibagi 3 gitu. Istilah kalian ini dicoret Bu, ya boleh. Ini dibagi 3 1 kan? Kalau 9 dibagi 3, 3 dong. Jadi ini tinggal 3 kali 12 dibagi 1. Kalau dibagi 1 berarti tidak ditulis ya. Jadi yang ditulis 3 kali 12 berapa nak? 36. Seperti itu ya. Cepat bukan? Nah ini dibagi dengan bilangan yang sama, pembilang dan penyebut dibagi berapa? Ya dibagi 4. Dibagi 4 gitu. Dibagi 4 ini 1 ya nak. Kalau ini 2. Jadi apa? Tinggal 2x gitu ya. Ini ada negatif. 3-nya itu boleh dicoretnya atau dibagi dengan bilangan yang sama itu 6. Terus 3 sama-sama kita bagi 3 ya. Kalau negatif 6 dibagi 3 kan jadi negatif 2. Tulisnya di sini ya nak ya. Ini maksudnya dibagi 3 jadi negatif 2 gitu. Ini jadi 1 gitu ya nak ya. Jadi negatif 2 kali 3 pangkat 3 gitu ya. 3 pangkat 3 itu 27 bukan? Ya 3 kali 3 kali 3 kan. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Berarti ini 27 kali negatif 2 berapa dong? Ya betul, negatif 54 ya. Ini 1 ya nak, jadi 1 tidak ditulis di bawah itu ya. Sekarang ini x kuadrat dibagi x, bagaimana itu ya? Anak-anak ingat ya, kalau x kuadrat itu kan x kali x bukan? Ya terus dibagi x. Ya, ini sama-sama dibagi X atau dicoret istilah kamu ya. Sama-sama dibagi X jadinya 1 kan. Jadi tinggal apa? Ya, tinggal X. Begitu ya. Baiklah Nana, ini sekarang yang nomor 5. Ini negatif 8 dengan 2. Hati-hati ada negatifnya. Ini sama-sama kita bagi 2 ya. Ya, 8 dibagi 2, 4. Jadi nanti negatif 4 begitu ya nak ya. Ini dibagi 2, 1 dong. Oke, ini ya ini boleh dicoret begini nah, ini X-nya dicoret begitu. Kemudian ini 2-nya juga dicoret jadi tinggal 1 begitu ya nak ya. Jadi tinggal apa nah? Ada negatif, ada 4, kemudian ada X, bukan? Di bawah itu per 1. Kalau per 1 tidak usah ditulis. Jadi itu isinya ya. Baiklah ini nomor 6. Nomor 6 itu mana yang bisa disederhanakan? Oh ya boleh ini Y-nya kita selesaikan atau sederhanakan ya jadi 1. Kemudian X-nya juga bukan? Ini X kita coret istilahnya, lalu ini jadi 1. Tinggal apa jadinya? Ya tinggal 2x begitu ya nak ya. 2 kali x per 1. Nggak usah ditulis, jadi 2x begitu ya. Oke baiklah. Sekarang nomor 7. Mana yang bisa disederhanakan? Ya ini 9 dengan 3 sama-sama dibagi 3, ini jadi 3, 3 dibagi 3, 1 ya. Kemudian X nya ini jadi X pangkat 1, Y-nya juga jadi pangkat 1. Tuh tinggal Z ya. Jadi tinggal apa saja nak? 3, kemudian ada X pangkat 1, X saja ya. Y pangkat 1, Y saja, Z. Di bawah ada apa? Oh di bawah ternyata per 1 semua. Jadi itu isinya ya. Oke. Semoga bermanfaat. Lanjut.
Anak-anak mengingat kembali proses membagi ya, waktu SD nih istilahnya bagi porogapit itu ya. Nah ini coba ini. Ini nak 96 dibagi 4 dulu waktu SD 9 dibagi 4 ya. Dapat 9 bagi 4 2 Bu ya. 2 kali 4 8 ya kan nak? Lalu dikurangi sisanya berapa? 1. Jadi ini turun 6 gitu kan? Ya kan? Setelah itu gimana? Ya setelah itu 16 dibagi 4 Bu. Berapa? 4. 4 kali 4 16. Kurangi 0. Sudah bisa lah ya. Oke. Coba kalau bentuknya begini. Udah X-nya. Ya udah 4X kita bagi saja dengan 2. 4X dibagi 2. Jadi gimana dong? 4X dibagi 2. Berapa nak? Ini kita selesaikan jadi 2 gitu ya. 2X, ya kan? Ya kita tulis saja di sini 2X. 4X dibagi 2 itu 2X ya nak ya. Ya kan? 2X dikali 2 4X. Gitu. Memang itu tujuannya ya. Kemudian 2X kali 2 kan 4X. Ini jadi 0. Kemudian kalau yang ini tadi turun 6 ya nak. Kalau ini turun tambah 2. Tambah 2. 2 dibagi 2 tambah 1. 1 kali 2 2. Gitu ya. Atau tambah 2 gitu atau tidak ditulis. Dikurangi jadi 0. Oh, jadi 4X itu ya. Bentuk di sini ditulis bentuk 4X tambah 2 dibagi oleh berapa nak? Oleh 2 gitu ya. Hasilnya adalah apa nak? Iya, 2X tambah 1. Seperti itu. Kok bisa begitu Bu? Bisa ya nak, coba kita cek deh. Kita cek caranya, cek bagaimana. Ya itu 2 saja kali 2X tambah 1. Apakah betul jadi 4X tambah 1 gitu ya. 2 kali 2X tambah 1. Nah, kamu sudah belajar tuh. Ini kali ini kan? Ya, jadi apa? 4X. Ya, ini 4X ya nak ya. 4X. Lalu ini kali itu. Ya, tambah 2. Sama bukan? Sama. Jadi betul pekerjaanmu. Semoga bisa kamu ya. Lanjut. Anak-anak, pada soal video-video sebelumnya kalian diperkenalkan dengan Pak Kusti dan Pak Mardison kan, yang nanam stroberi dan mangga. Ya kalau kalian belum belajar itu, belajar dulu boleh di video sebelumnya. Tapi langsung lihat ke sini juga boleh ya. Nah, ini yang sudah nonton yang sudah nonton video sebelumnya, kita dengan Pak Mardison saja ya, Pak Kustinya tidak. Nah, pada video sebelumnya diketahui tuh kebun mangga Pak Mardison itu memiliki panjang X tambah 30, ya kan? Kemudian lebarnya X kurang 15 dalam kurung meter ya, satuannya meter. Kemudian ditemukan luasnya. Nah, ini kamu setelah panjang dan lebar dikalikan gitu, hasilnya luasnya diketahui nih. X kuadrat tambah 5X kurangi 450 meter persegi ya. Nah, sekarang bagaimana jika informasi pada permasalahan tersebut diubah nak? Diubah, yang diketahui adalah luasnya. Luasnya dan panjangnya. Nah, kemudian yang diminta itu menentukan bentuk aljabar dari lebarnya. Gitu. Bagaimana langkah untuk menentukan lebarnya? Karena lebarnya sudah tahu X kurang 15. Jadi gimana ya? Nah, coba simak ini. Seperti yang kita ketahui, luas itu kan panjang kali lebar. Nah, ketika kita mau menentukan lebar, berarti sama dengan luas per panjang kan? Ya, jadi lebar tanah Pak Mardison dapat ditentukan dengan membagi bentuk aljabar dari luas tanah dengan bentuk aljabar dari panjang, ya kan? Nah, bentuk aljabar dari luas tanah kan begini.
X kuadrat tambah 15X dikurangi 450 ya. Dibagi dengan panjangnya X tambah 30. Hasilnya X kurang 15. Ini X tambah 30 tentu saja tidak 0 ya. Kalau 0 nanti bilangan dibagi 0 kan tidak didefinisikan. Lagi pula masa ada panjang 0? Nggak punya panjang dong. Gitu ya nak ya. Nah, ini kita sudah tahu nih lebarnya X kurang 15 ya, langsung saja jadinya luas dibagi panjang langsung tahu X kurang 15. Bagaimana dengan bentuk-bentuk yang lain yang kita belum tahu tuh hasil baginya gitu ya, bagaimana? Kita sekarang akan belajar pembagian ya nak ya, pembagian bentuk aljabar, sebenarnya sudah disinggung tadi barusan ya. Nah, hanya ini lebih mendalam, coba lihat sini. Misalnya pada bagian tersebut kan udah tahu nih bagaimana bentuk yang lain ya. Contohnya nih, contohnya. Ya ini contohnya ada berapa nak? 3x kuadrat ditambah 10x dikurangi 8. Nah ini dibagi, caranya gini kan dibagi anak ya. Dibagi dengan x tambah 4 ya. Ini caranya gimana ya? Begini caranya. Nah, ini 3x kuadrat dulu dibagi x. 3x kuadrat. X kuadrat itu kan x kali x gitu ya, nak ya. Ini kan 3x kuadrat kan dibagi x. Nah, ini disederhanakan ya. Sama-sama dibagi x berarti 3x kan? Ya, karena 3x kali x itu sama dengan 3x kuadrat ya. Jadi 3x dibagi x adalah 3x. Kalau dikalikan, berarti kalau mengalikan ini, kalikan sini toh nak? Ya, 3x kuadrat. Lalu ini kali 4, karena ini satu kesatuan ya. Satu suku x tambah 4. 3x kali 4 tuh nak. Jadi berapa? Ya, 12x. Nah, kemudian ini dikurangi. Kurangi ya nak. 3x kuadrat dikurang 3x kuadrat 0 kan? Tak usah ditulis. Sekarang ini 10x dikurangi 12x. Berapa dong? Negatif Bu. Iya negatif, tulis saja. Seperti itu ya. Setelah itu turun nih 8. Nah tandanya ikut. Gitu. Iya nak. Kemudian negatif 2x dibagi x. Berapa negatif 2x dibagi x? Negatif 2 Bu. Ya lalu di sini tulis saja. Begitu. Jadi negatif 2 kali x ya, negatif 2x. Negatif 2 kali 4 kurangi 8. Sama Bu. Iya memang tujuannya ini menjadi 0. Begitu nah. Jadi ini tentukan hasil bagi 3x kuadrat tambah 10x dikurangi 8 oleh x tambah 4. Hasilnya ini. Jadi di sini tulis ya. Jadi itu hasil baginya, kan yang ditanya hasil baginya ya nak ya. Hasil baginya 3x kurangi 2. Begitu. Diceknya itu dengan cara ini, 3x dibagi 2 ini dikalikan saja dengan x tambah 4. Hasilnya nanti ini enggak, begitu ya. Kamu cek sendiri ya. Kita lanjut saja ke nomor berikutnya. Nah ini anak-anak, ini coba ya, kita coba lagi pelan-pelan seperti tadi. 6x kuadrat ditambah x kurangi 12 dibagi dengan ya 2x tambah 3. Jadi yang kita lihat yang suku pertama saja, 6x kuadrat dibagi 2x. Ayo siapa yang tahu? 3x, ya betul 3x ya. 3x kali 2x 6x kuadrat bukan? Ya ini kali ini. Dapat ini kan? Sekarang ini kali ini dong. Berapa? Ya 9x gitu kan? Sekarang kurangi dulu. Kurangi. Ini 0 ya. Kalau ini negatif Bu. Ya negatif berapa? Negatif 8x. Kemudian kurang 12-nya turun gitu ya. Sekarang negatif 8 dibagi 2x. Negatif 8x dibagi 2x. Bagaimana nak? Ini disederhanakan ya. Yang ini dibagi 4 dong. Bagi 2 ya. Jadi 4, maaf. Jadi
negatif 4. Ya, tulis saja negatif 4 begitu ya. Negatif 4 kali 2x berapa? Negatif 8x dong. Kemudian negatif 4 kali 3. Ya, negatif 4 kali 3 berapa? Ya, negatif 12. Kurangi jadi 0. Dapat tuh. Semoga bisa ya, Nak. Jadi di sini ditulis jadi hasil baginya itu adalah berapa? Ya, 3x dikurangi 4. Seperti itu. Mudah ya? Yuk kita lanjut yuk. Nah, yang nomor 4 itu ada negatifnya. Hati-hati ya, negatif 2x kuadrat kurang x tambah 6. Kita bagi ya. Bagi dengan x tambah 2 gitu ya. Negatif 2x kuadrat dibagi x. Negatif 2x kuadrat dibagi x. Ya, negatif 2x tentu saja ya. Dikali x, iya. Jadi negatif 2x kuadrat, jangan lupa. Ini kali ini juga ya. Oke, jadi berapa? Negatif 4x bukan? Ya. Kurangi dong, ini 0 ya. Negatif 2x dikurang negatif 2x 0. Baik, nah kalau yang ini negatif x dikurangi negatif 4x. Ini loh nak, negatif x ya toh. Ini tandanya kan ikut. Dikurangi, ini juga kurang gitu ya. Jadi negatif x ditambah 4x begitu. Jadi apa dong? Ya, jadinya ya betul 3x ya. Kan ini kalau tidak ada apa-apa ada angka 1. Negatif 1 tambah 4, 3 kan? Jadi di sini tulis saja 3x begitu. Kemudian yang tambah 6-nya turun dong. Dibagi ini, sekarang kita suku per awalnya aja nak. 3x dibagi x 3 ya. Oke. Tambah 3. 3 kali x. 3 kali x adalah 3x. Kemudian 3 kali 2 ya. Berapa? 6. Ya, jadi 6. Gitu ya. Jadi gimana hasil baginya? Jadi hasil bagi itu adalah berapa nak? Negatif 2x tambah 3. Seperti itu ya. Kita lanjut. Baiklah Nana, ini coba ya kita lihat. 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 6 ya. Dibagi berapa? Ya, dibagi x tambah 2. Suku awalnya saja 2x kuadrat dibagi x. Sudah bisa? Sudah. Berapa? 2x. Bagus. 2x kali x tentu saja 2x kuadrat ya. Jangan lupa 2x kali 2 dong. Berapa? Iya, 4x. Baiklah, ini dikurangi. Dapat berapa? Dapat x. Kemudian kurang 6-nya diturunkan ya. Lalu x dibagi x. Dapatnya 1 bu. Ya, x bagi x 1. 1 kali x, x. Loh bu, ini jadi gimana? 1 kali 2 kan 2. Enggak apa-apa. Tidak semua bentuk aljabar itu bisa dibagi lalu hasilnya 0. Bisa juga sisa seperti ini ya. X kurang x 0 kan. Negatif 6 dikurang 2. Negatif 6 kurangi 2. Jadi berapa? Iya, jadi ini ada sisa. Jadi kalau kita tulis jadi gitu, hasil baginya adalah berapa? Ya, 2x tambah 1 sisa. Nah, ada tambahannya negatif 8. Seperti itu nah. Semoga paham ya. Kita lanjut nomor 6. Mari kita lihat nomor 6 nak. Nah, nomor 6 itu 4x kuadrat tambah 8x kurang 16 dibaginya oleh 4. Tidak ada x-nya bu. Ya coba kita coba ya.
Yuk, 4x kuadrat ditambah 8x dikurangi 16 ya. Dibagi dengan 4 gitu. 4x kuadrat dibagi 4, 4x dibagi 4. Kan hanya ini ya nak ya. Jadi sisa apa? X kuadrat. Ya sudah, kita tulis saja sini X kuadrat gitu ya. X kuadrat dikali 4. Ya hanya itu kan. Tidak ada suku yang lain. Jadi ini langsung dikurangi. 4x kuadrat dikurangi 4x kuadrat 0 dong. 0 nggak usah tulis ya. Lalu turun ini. Langsung turun berapa? 8x. Boleh ditulis tambahnya, boleh enggak ya. Sekarang 8x dibagi 4. 8x dibagi 4. Tuh 2x ya. Iya, tambah atau kurang? Tambah. Oke. 2x ini nak. 2x kali 4 8x. Iya kan? Kalau dikurangi 0 juga, nggak usah ditulis. Lalu turun berapa? Oh, kurangi 16 atau min 16 ya. Min 16 dibagi 4 berapa? Ya, min 4 Bu. Jadi min 4 kali 4 min 16. Kurangi 0. Ya, jadi kita sudah dapat tuh hasil baginya ya. Jadi hasil bagi itu adalah berapa nak? Ya, adalah x kuadrat ditambah 2x dikurangi 4. Ya, boleh dicek nah. Jadi x kuadrat tambah 2x kurangi 4 kali 4. Atau ini yang dekat nih, x kuadrat tambah 2x kurangi 4. X kuadrat kali 4, 4x kuadrat ya. 2x kali 4, 8x. Min 4 kali 4, min 16. Betul kan? Ya, semoga paham ya. Nomor selanjutnya. Ya, ini nomor 7. Wah, ini ada pangkat 3. Nah, hati-hati, ini ada pangkat 3 ya. Ini pangkat 1. Baiklah, pelan-pelan ya. Jadi gimana nak? X pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang 5x. Ini tambah yang ini ya. Yang dikurang 5x kurangi 6. Oke. Dibagi berapa? Dibagi x kurangi 2. X pangkat 3 dibagi X berarti ya. X pangkat 3 itu dibagi X. Berapa nak? Ini begini jadi 2 ya. Oke, jadi ini X pangkat 2 ya. X pangkat 2 kali X. Ya betul, X pangkat 3. Jangan lupa ini 2 suku, jadi kalikan juga dengan ini. Ya, ini min 2x kuadrat. Sehingga kalau dikurang, ini memang jadi 0 ya. Tapi 2x kuadrat itu kan 2x kuadrat ya, yang ini ya. Lalu dikurangi, kurang ini, itu dengan kurang lagi, begitu. Nah, itu kan berarti 2x kuadrat tambah kan? Iya. Jadi berapa nak? Jadi 4x kuadrat. Jadi di sini ditulisnya 4x kuadrat. Hati-hati ya nak, bukan 0 ya. Karena ini dikurang ya. 4x kuadrat. Kemudian turun berapa? Ya, ini terus 4x kuadrat dibagi x sekarang. Berapa 4x kuadrat dibagi x? 4x kuadrat dibagi x. 4x bukan? Ya, tambah ya. Tambah 4x. 4x dibagi x. Oh, kali ya. 4x kali x. Ya, 4x kuadrat. Jangan lupa 2 suku. Jadi 4x juga kalikan negatif 2. Jadi negatif 8x, ya kan? Negatif 4 kali negatif 2. Oke, kita kurangi. Ini jadi 0 ya, enggak usah ditulis. Jadi ini negatif 5x dikurangi, kurangi ya. Terus negatif 8x begitu ya. Jadi negatif 5x tambah 8x. Berapa nak? Iya, 3x. Jadi ini 3x ya. Oke, kemudian turun berapa? Turun kurang 6. 3x bagi x dong sekarang. Berapa nak? 3. Oke, 3. 3 kali x, 3x. 3 kali negatif 2, negatif 6. Kurangi 0. Ya, jadi kamu sudah dapat tuh. Jadi, gitu. Hasil baginya ya. Hasil baginya
adalah berapa nak? Ya, X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Tambah 3? Ya betul, tambah 3 karena ini kurang di sini ya. Baiklah, lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini nomor 8. Kalau yang tadi hanya dibagi X kurang 2 ya, X pangkat 3. Ini X pangkat 3 tapi dibagi dengan ada X pangkat 2 ya. Yuk kita mulai. X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurang 5X kurangi 6 gitu ya. Dibagi dengan ya X kuadrat dikurangi X kurangi 2 gitu ya. Oke, X pangkat 3 dibagi, ya ini suku pertama saja yang kita lihat ya. Oke, X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 X ya X. X kali X kuadrat X pangkat 3. Jangan lupa ini ke sini kalikan, ini juga ke sini ya. Jadi apa nak? X kali kurang X ya jadi negatif ya. X kuadrat. Terus ini kali ini ya jadi begini. Ya kan? Ya, terus kurangi. Ini 0, yang ini jadi apa? Ayo, jadi apa? Ini kurang, lalu ini juga kurang, jadi tambah ya. 2X kuadrat tambah X kuadrat, berapa nak? 3X kuadrat. Oke. Ini negatif 5X, ini jadi tambah juga ya, tambah 2X. Jadi, ya betul. Kurangi 6 dong, turun dong ya. Lalu 3X-nya yang kita lihat ini dengan X kuadrat. Jadi kali berapa? 3X kuadrat dibagi X kuadrat 3 ya. Tambah ya. 3. Oke. 3 kali X kuadrat 3X kuadrat. 3 kali min X min 3X. Suku yang ketiga sekarang. 3 kali min 2 min 6. Wow, sama ya. Jadi 0. Ya, jadi hasil baginya itu adalah berapa nak? Ya, X tambah 3. Seperti itu. Mudah ya, semoga bisa. Lanjut. Ini nak kita lihat X pangkat 3 tapi ini dibagi 2 suku ya. Yang X kuadrat dikurangi 4. Yuk kita mulai ya. 3X pangkat 3 dikurangi 5X kuadrat dikurangi 12X tambah 20 gitu ya. Kemudian kita bagi nih dengan X kuadrat dikurangi 4 ya. Ini X pangkat 3, X pangkat 3 dibagi X kuadrat 3X pangkat 3 dibagi X kuadrat. Ya gitu ya, memang 3 dikurangi 2 jadi 1 ya. Jadi berapa nak? 3X. Oke, jadi 3X kali X kuadrat adalah 3X pangkat 3. Jangan lupa ini juga kali sini ya, selain kali situ. Jadi berapa nak? Negatif 12X ya. Oke, negatif 12X ya. Bukan X kuadrat loh, 12X saja. Oke. Nah ini boleh nih nak sampai sini ya. Oke, ini jadi 0. Kenapa sampai sini? Karena ini 12X, ini 12X ya. Kita kurangi. Negatif 5X kuadrat tidak ada temannya di sini, ditulis saja. Nah, ini kurang 12X dikurang lagi 12X 0 ya. Jadi yang turun adalah tambah 20 seperti itu ya. Oke, sekarang min 5X kuadrat dibagi X kuadrat berapa? Ya, min 5 atau kurang 5. Jadi ini begini gitu ya. Sekarang ini min 5 kali min 4 jadi tambah ya nak. Oke. Tambah kurangi 0 dong. Oke, jadi hasil baginya itu adalah berapa nak? 3X dikurangi 5 ya. 3X kurangi 5 ya. Lanjut. Nah ini 2 suku dengan 2 suku, bagaimana ini ya? Coba kita coba saja ya. Ini 6X tambah 8 kan gitu ya nak. Dibagi dengan 2X tambah 9. Nah, itu
Ini 6x saja, kita konsentrasinya ke sana. 3 ya. 3 kan 6x dibagi 2x. 3 kali 2x. 6x, bukan? Jangan lupa ini kali ini. Selain ini kali ini. Berapa nak? 27. Jadinya ini 0 ya. Dikurangi. Ini jadinya berapa? Jadi min 19. Udah, ini nggak ada yang bisa diturunkan lagi. Oh, jadi sisa ya nak. Jadi gimana? Ya, jadi itu hasil baginya. Bagaimana hasil baginya? Iya, adalah 3 ya nak. 3. Sisa berapa? Negatif 19. Seperti itu ya. Semoga paham. Lanjut. Anak-anak, ini soalnya tentukan bentuk aljabar yang bisa dibagi 4x kurangi 1. Kemudian tentukan hasilnya. Bentuk aljabar mana yang bisa dibagi 4 kurang 1? 4x kurang 1. Ini mudah saja, nak. Nah, kamu kalikan saja 4x kurang 1 dengan bentuk aljabar yang lain. Bisa 1 suku, bisa 2 suku. Ya, kalau 1 suku nanti mudah gitu. Mudah sekali. Kamu belajar 2 suku deh ya. Kalikan berapa nak? Coba 2 suku. Tentu saja variabelnya x ya. Nah, ini mau diisi angka berapa? 3? Boleh angka 3. Lalu ini mau kurang atau tambah? Tambah dah ya. Tambah boleh supaya variasi ini kurang ditambah. Angka berapa di sini? 2 bu. Ya udah 2 gitu ya. Sudah kalikan ini nak. Kalikan, tahu kan pakai skema ya, berapa tuh? 12x kuadrat. Kemudian ini menggunakan skema jadinya berapa nak? 8x. Ini ya negatif 3x. Lalu yang ini berapa? Negatif 2. Baiklah, jadinya 12x kuadrat ditambah 5x, bukan? Kurangi 2. Nah, ini dia nak bentuk aljabar yang bisa dibagi 4x kurang 1. Coba kita coba ya. Kita suruh cari hasil baginya. Sebenarnya hasil baginya yang ini kan. Ini nomor 11 kan, tentukan hasil baginya. Nih hasil baginya ya yang ini toh hasil baginya. Yang kamu coba tadi ya. Coba saja ya. Kita lihat nih bentuk aljabarnya. Bentuk aljabar yang bisa dibaginya itu 12x kuadrat ditambah 5x kurangi 2 ya. Kemudian dibagi dengan 4x dikurang 1 gitu ya. Ini 12x kuadrat dibagi 4x, 12 dibagi 4, 3 ya nak. 3, x kuadrat dibagi x. Oke, ini kalikan jadinya 12x kuadrat. Ini kali ini ya negatif 3x. Dikurangi, oke, ini jadi 0 ya. 5x dikurangi min 3x. 5x dikurangi min itu berarti 5x tambah ya. Jadi 5x tambah 3x. Ya, 8x. Kemudian turun kurang 2 gitu ya. 8x dibagi 4x, 2. Oke, 2. 2 kali 4x, 8x. 2 kali min 1, min 2. Nah, betul bukan? Hasilnya ini. Ya, semoga paham ya. Lanjut. Nah, ini anak-anak nomor 12. Tentukan bentuk aljabar yang bila dibagi x tambah 2 hasilnya 2x kurangi 6. Mana ya? Betul sekali nak. Kalikan saja ya. Kalikan saja x tambah 2 dikali 2x kurangi 6. Nanti hasilnya itu adalah bentuk aljabar yang bisa dibagi salah satu ini malah ya. Bisa dibagi ini, bisa dibagi ini. Kalau dibagi x tambah 2 hasilnya ini. Kalau dibagi 2x kurang 6 hasilnya x tambah 2. Begitu ya. Ayo kita kalikan dengan cara skema. Ya, 2x kuadrat. Kemudian negatif atau min 6x ini tambah 4x. Kemudian ya kurangi 12. Kita sederhanakan. Jadi 2x kuadrat. Berapa nak? Ya betul. Nah, jadi bentuk aljabarnya adalah ya. Jadi bentuk aljabarnya itu adalah
2x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 12. Seperti itu ya. Lanjut. Baiklah Nana, ini nomor 13 ya. Suatu bentuk aljabar memiliki 3 faktor ya. X tambah A, X tambah B, dan X tambah C. Tentukan hasilnya jika dibagi dengan X tambah B. Bagaimana itu ya? Jadi gini ya nak ya. Jadi kita tulis dulu X tambah A. Begitu ya. Terus dikalikan faktor tekan kali berarti. Kemudian kali lagi yang terakhir X tambah C. Nah ini hasilnya suatu bentuk aljabar ya nak. Jadi ini X pangkat 3 dan seterusnya ya. Kita misalkan saja bentuk aljabar itu Z begitu ya. Nah tentukan hasilnya jika dibagi X tambah B. Jadi si Z itu dibagi X tambah B gitu ya. Hasilnya apa kalau Z dibagi X tambah B? Ya X tambah A kali X tambah C. Nah, yang ditanyakan ini kan? Ya sudah, kita tulis saja di sini X tambah A kali X tambah C seperti itu. Nah, ya kalikan skema seperti biasanya ya. Jadi X kuadrat ditambah CX ya. Oke, ditambah AX ditambah ya AC. Ya betul, ini harus diselesaikan ya. Ini C tambah A bukan? Ya menulisnya boleh loh A tambah C dulu ya. Kemudian X, lalu sini AC seperti itu. Sudah ya, jadi hasil baginya ini ya. Jadi gitu, hasil baginya adalah ya X kuadrat ditambah A tambah C X ditambah AC seperti itu ya. Baiklah, ini anak-anak nomor 14, nomor terakhir. Nilai rata-rata ujian 5 orang siswa adalah 80. Prudi yang kemudian menyusul ikut ujian mengatakan bahwa nilai rata-rata ujian kita berenam sekarang 86 loh gitu ya. Apakah ucapan Prudi itu masuk akal? Jika nilai maksimalnya itu 100 ya. Jadi paling besar kalau dapat nilai itu 100. Masuk akal nggak ya? Nanti hasilnya apa terus kamu jelaskan. Jadi gimana dong? Kalian sudah belajar tentang rata-rata ya. Jadi rata-rata itu bagaimana nak? Ya, rata-rata itu masih ingat ya, jumlah nilai itu dibagi apa nak? Iya, dibagi jumlah data gitu. Nah ini biasanya terus disingkat ya, atau disingkatnya sini aja. Singkat ini rata-rata R. Jumlah nilai anak-anak itu biasanya JN. Ini apa? JD gitu. Biasanya begitu. Terus menggunakan segitiga itu. Nah, itu waktu SD begitu ya. Tuh ini jadinya di sini yang bisa dibagi ya. Terus di sini R kali JD. Oke. Begitu ya nak ya. Nah kalau 5 orang rata-ratanya 80. Jadi 80 itu sama dengan jumlah nilainya kan nggak tahu ya nak ya. X saja ya. X itu anaknya 50. 5 orang ya. Sehingga untuk jadi ini didapatkan X sama dengan apa nak? Kalau X sama dengan ya berarti JN sama dengan R kali JD ya. Jadi ini 80 kali 5. Jadi jumlah nilai ke 5 orang itu 400 ya. Jumlah nilai 5 orang 400. Baiklah. Kemudian ini ada kalau berenam. Prudinya udah ikut ya. Rata-ratanya katanya jadi 86. 86 misalnya ini Y ya. Kan jumlahnya 6 orang sekarang. Berarti Y sama dengan apa nak? Ya 86 kali 6. Berapa 86 kali 6? 6 kali 6 36 ya. Sisa 3 tuh. 6 kali 8 48 tambah 3 ya 516. Jadi nilai Prudi itu
nilai Prudi. Itu ini ya nak ya, jumlah nilai yang 6 orang dikurangi jumlah nilai yang 4 orang kan? Ya betul, jadi jumlah nilai 6 orang itu Y dikurangi jumlah nilai 4 orang X, berarti 516 dikurangi 400. Berapa nak? Ya 116. Mungkin kak jumlahnya nilai Prudi 116, Prudi dapat nilai 116? Mungkin tidak. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Jadi gimana? Tidak mungkin isinya ya. Tidak mungkin atau tidak masuk akal ya. Tidak mungkin Prudi itu mendapat nilai ya 116 atau lebih dari berapa? 100. Jadi tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal. Paham ya nak ya? Iya, terima kasih ya nak. Kalian sudah belajar dengan Bu Wahyu ya di channel Matematika Menyenangkan untuk masa depan yang lebih baik dan Indonesia Jaya. Kalau Ananda merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-temanmu melalui Line, WhatsApp, IG, lewat apapun, dari mulut ke mulut juga boleh, agar membantu mereka paham lebih baik juga ya, seperti kamu. Diharapkan banyak tuh anak Indonesia terbantu belajar matematikanya dan mendapat nilai yang lebih baik. Jangan lupa ya nak untuk like videonya, subscribe channel ini, klik lonceng untuk semua agar Ananda mudah mendapatkan video-video lainnya di channel ini. Terima kasih ya yang sudah melakukan. Tetap baik hati dan cerdas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.